Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pertemuan kelima akan saya sampaikan materi fisika lingkungan mengenai tanah dan bentuk pencemarannya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang udara, air, dan hari ini kita lanjutkan dengan tanah dan bentuk pencemarannya. Adapun beberapa kemampuan akhir yang diharapkan dari proses pembelajaran ini, yang pertama, mahasiswa mampu memiliki pengertian dan pemahaman tentang definisi tanah. Kemudian, mahasiswa juga mampu memahami mengenai apa saja susunan ataupun profil tanah. Yang ketiga, mahasiswa juga harus mampu mengenai sifat-sifat tanah itu seperti apa, bagaimana tekstur tanah, dan yang terakhir, memahami mengenai susunan dari struktur tanah itu sendiri. Baiklah, sebelum kita memahami bentuk ataupun profil struktur dari tanah, tentunya kita harus memahami pengertian tanah terlebih dahulu. Jadi pengertian tanah itu sebenarnya banyak definisinya berdasarkan para ahli, tapi intinya bahwa tanah itu secara mendasar dapat dikelompokkan dari 3 sudut pandang. Yang pertama, dari ahli geologi. Itu menyatakan bahwa tanah itu didefinisikan sebagai lapisan bumi yang berasal dari batuan dan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam. Jadi bebatuan tersebut membentuk lapisan partikel halus atau yang disebut dengan regolith. Kemudian kalau berdasarkan dari sudut pandang ahli ilmu alam murni, menyatakan bahwa tanah itu didefinisikan sebagai bahan padat baik berupa mineral maupun organik yang terletak di permukaan bumi. Jadi bahan padat itu telah mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ada bahan induk, iklim, dari organisme hidup di tanah tersebut berdasarkan topografi tempatnya dan juga berdasarkan waktu. Nah, kalau berdasarkan sudut pandang ahli pertanian menyatakan bahwa tanah itu sebagai lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya penakaran, sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman dan juga menyuplai kebutuhan air. Jadi ada karena tanah ini berfungsi untuk penopang tumbuh tegaknya tanaman, tentunya akan menjadi mudah untuk tanaman mendapatkan zat hara dari akar, dari tanah ke akar, kemudian dilanjutkan ke batang dan daun dari tumbuhan tersebut. Jadi secara kimiawi tanah ini berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi, baik berupa senyawa organik maupun anorganik yang sederhana. Bisa berupa natrium, ada fosfor, ada kalium, ada kalsium, ada magnesium, ada kemudian sulfat, ada tembaga, ada zinc, besi, ada mangan, ada boron, dan ada klorin di sini ya. Nah, jadi secara biologis tanah itu berfungsi sebagai habitat dari organisme tanah yang turut berpartisipasi aktif. Jadi di dalamnya ada pula zat-zat adiktif bagi tanaman ya. Jadi secara selanjutnya ketiganya itu disebut sebagai fisik, kimia, dan biologi. Dapat menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomasa dan produksi. Jadi tanah yang baik itu tentunya mempunyai profil tanah tersendiri, baik untuk tanaman pangan, untuk sayur-sayuran, untuk hortikultura, perkebunan, baik juga untuk tanaman kehutanan. Nah, ini gambaran umum mengenai profil tanah yang kita bisa lihat. Jadi dia punya nama-nama lapisan seperti kode, namanya ada lapisan O, lapisan A dan E, ada lapisan B, lapisan C, dan lapisan R. Tapi tentunya masing-masing profil tanah ini punya lapisan yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi kalau kita bicara pertama kali, nah ini untuk gambaran secara umum, jadi namanya lapisan permeabilitas tanah. Jadi dari O horizon, ini penampakan secara horizontalnya. Ini A, lapisan A, kemudian lapisan B, ada elevation layer, kemudian ada elevation layer, ada C horizon, dan terakhir itu ada R horizon yang lapisan paling terdalam. Jadi kalau untuk susunan horizonnya itu setebal 100 sampai 120 cm. Nah, persyaratannya untuk susunan horizon tanah itu harus tegak, baru tidak terkena sinar matahari langsung dan mewakili tapak sekeliling. Maka bisa kita lihat profil tanah itu dari permeabilitas tanahnya. Kalau kita berbicara tentang lapisan O, jadi huruf O itu menunjukkan ataupun mewakilkan kata organik.
karena dia dekat sekali dengan akar dari tumbuhan, maka dia juga disebut dengan humus, ataupun kita sering dengar itu tanah humus namanya. Itu adalah lapisan O. Jadi lapisan ini didominasi oleh keberadaan material organik dalam jumlah yang sangat besar yang berasal dari berbagai tingkat dekomposisi. Jadi lapisan O ini tentunya tidak sama ya dengan lapisan dedaunan yang berada di atas tanah. Jadi di atas lapisan dedaunan itu, di bawahnya baru dikatakan sebagai lapisan O, yang sesungguhnya itu bukan lapisan dari tanah itu sendiri. Jadi kalau untuk lapisan A dan E, kalau lapisan A itu lapisan atas istilahnya ya, makanya diberi huruf A kodenya. Jadi kondisi teknis dari lapisan A ini mungkin bervariasi. Dia bisa seringkali itu relatif terhadap lapisan dalam atau lapisan O. Nah, lapisan ini tadi kan digambarkan berwarna hitam ya. Artinya dia memiliki warna yang cenderung lebih gelap daripada lapisan yang berada di bawahnya dan mengandung banyak material organik, tapi dia tidak sebanyak lapisan O ya. Dan mungkin lapisan ini bahkan lebih ringan dan mengandung sedikit tanah liat namanya. Jadi lapisan A ini dikenal dengan memiliki banyak aktivitas biologi dalamnya. Ada cacing tanah, kemudian ada arthropoda, ada nematoda, jamur, dan spesies bakteri archaea yang terkonsentrasi. Jadi dia seringkali dia berhubungan langsung dengan akar tanaman, karena akar tanaman itu tembus langsung ke lapisan A. Sedangkan lapisan E itu dianggap perantara antara lapisan B dan yang memiliki sifat antara A dan B. Jadi E ini berada di lapisan antara A dan B, yang sifatnya cenderung berada di tengah-tengah antara A dan B. Nah, kalau lapisan B itu karena diberikan kode B karena dia disebut dengan lapisan tanah bawah. Artinya mengandung lapisan mineral juga, tapi mirip dengan lapisan mineral tanah liat. Seperti ada Fe ya, besi, ada aluminium Al ataupun material organik lainnya yang dalam lapisan tersebut itu disebut sebagai suatu proses kebocoran. Nah, jadi akar tanaman itu bisa menembus loh ke lapisan B ini, namun lapisan ini sangat miskin. Jadi intinya makin ke bawah, material organiknya tuh makin rendah. Karena lapisan ini berwarna kecoklatan, intinya dia lapisan mineralnya lebih banyak tanah liat di dalamnya. Cenderung agak susah bagi tanaman untuk tumbuh, untuk mendapatkan material organik, ataupun biasanya tanah merah kemerahan akibat tanahnya tanah liat, ada besi oksida yang terbilas dari lapisan A. Itu untuk lapisan B itu sendiri. Nah, kalau kita bicara dengan lapisan C, jadi lapisan ini biasanya dipengaruhi oleh proses pembentukan tanah dari bawah. Jadi dia bukan berada di antara lapisan, jadi intinya lapisan ini mungkin mengandung bebatuan. Jadi biasanya kalau makin ke dalam ada banyak lapisan tanah yang banyak mayoritas bebatuan karena belum mengalami proses pelapukan. Jadi lapisan C ini juga mengandung material induk di dalamnya. Dan ini yang terakhir ya, kalau nggak salah namanya lapisan R. Jadi lapisan R ini didefinisikan sebagai lapisan yang mengalami sebagian pelapukan bebatuan menjadi tanah. Dia berbeda dengan lapisan di atasnya. Lapisan ini sangat padat dan keras, bahkan tidak bisa digali dengan tangan. Ya, jadi itulah tadi beberapa profil tanah dengan lapisan-lapisan. Masing-masing kode tentunya mewakili istilahnya cara mudah kita untuk menghafal. Lapisan O sebagai organik, O identik dengan material organik yang tinggi. Kemudian lapisan A itu adalah lapisan bagian atas, artinya lapisan yang berada di bawah lapisan O yang material organiknya juga tinggi tapi di bawah lapisan O. Kemudian ada lapisan E yang berada di antara A dan B itu bawah. Kemudian juga tadi ada lapisan C ya, lapisan C ini karena dia mengandung banyak bebatuan tapi belum mengalami proses pelapukan. Dan terakhir itu namanya lapisan R. Jadi kalau lapisan R ini dia sangat padat, keras, tapi sebagian pelapukan bebatuan itu sudah menjadi tanah, makanya teksturnya itu agak lebih keras. Oke. Nah, sekarang untuk sifat-sifat tanah, yang pertama ukuran dan komposisi partikel-partikel hasil pelapukan penyusun tanah. Kemudian ada juga dilihat dari jenis dan proporsi komponen-komponen penyusun partikel-partikelnya. Dilihat juga dari keseimbangan antara suplai air, energi, dan bahan dengan bentuk kehilangan dari energinya. Yang terakhir ada intensitas reaksi kimiawi dan biologis yang telah atau sedang berlangsung. Nah, jadi kalau kita bahas tentang bahan induk tanah itu apa aja? Yang pertama, ada namanya tekstur tanah. Jadi kalau untuk
ini ya, jadi bahan induk tanah dulu. Untuk bahan induk tanah itu merupakan materi utama dari tanah yang dibentuk oleh berbagai faktor kimiawi, biologis, dan fisika. Secara umum ada namanya SiO2 atau quartz, kalsi, CaCO3, ada feldspar, dan biotit. Nah, kemudian kalau untuk segi tekstur tanah dilihat, komponen mineral dari tanah itu bisa pasir, ada lumpur, dan tanah liat. Jadi proporsi kombinasi ketiga ini itu menentukan tekstur tanah itu bisa subur atau enggak, gampang buat ditanam atau tidak. Ini tanah baiknya ditanam ataupun bisa kebergunaannya untuk apa. Ya sama seperti kalau misalnya kita buat kue, ya istilahnya ada kombinasi antara tepung, air, dan telur. Jadi hari ini juga dipengaruhi oleh tekstur tanah untuk melihat bahan induk tanah. Nah, kalau kita lihat dari kepadatan tanah, tingkat kepadatan tanah itu umumnya berkisar antara 2,6 sampai 2,75 gram per cm kubik. Jadi tingkat kepadatannya itu per cm kubik volumenya itu sebesar 2,75 sampai 2,6 sampai 2,75, dan biasanya ini sudah bersifat konstan, tidak berubah secara umum. Jadi kepadatan partikel tanah yang banyak mengandung material organik lebih rendah daripada tanah yang sedikit mengandung material organik. Jadi kalau misalnya tanah yang makin padat, intinya material organiknya itu lebih rendah. Nah, jadi tanah dengan kepadatan rendah itu justru dapat menyimpan airnya lebih baik. Namun bukan berarti cocok ya untuk kita menanam suatu tanaman. Nah, tanah yang kepadatannya tinggi itu justru menunjukkan tingkat kandungan pasir yang tinggi. Kemudian kita lihat dari konsistensi tanah. Jadi konsistensi tanah berarti kemampuan tanah untuk menempel pada objek lain atau kemampuan tanah untuk menghindari deformasi atau perubahan bentuk. Kemudian konsistensi ini diukur dari 3 kondisi kelembapan, yaitu bisa kering, lembab, dan basah. Biasanya konsistensi tanah itu bergantung pada tingkat banyaknya tanah liat. Kemudian kita lihat dari segi yang namanya porositas tanah. Kalau porositas tanah itu seperti hampir sama kita berbicara tentang kepadatan. Hanya saja kalau kita berbicara tentang poros itu berarti artinya adalah ruang kosong atau dikatakan sebagai pori-pori. Jadi di antara tekstur tanah ada yang bagian tidak terisi oleh material organik, namun diisi sama udara. Jadi jangan kita anggap tanah itu pure seperti bahan padat ya di bawah. Jadi dia isinya bisa berupa ada udara, ada tempat bernafasnya bagi tanah itu sendiri. Bisa berupa gas maupun ada pun air di dalamnya. Jadi kalau tingkat kepadatan tanahnya tinggi, maka semakin rendah pori-porinya ya. Ya masuk akal ya, secara logika makin padat tanahnya maka pori-porinya atau porositasnya makin rendah pun, dan sebaliknya semakin rendah kepadatan tanah maka ini salah ya, harusnya makin tinggi ya, semakin tinggi tingkat porositasnya atau pori-porinya justru makin besar. Idealnya kalau total porositas dari tanah itu adalah 50% dari volume tanah. Jadi ruang gas itu dibutuhkan untuk tanah menyediakan oksigen yang berguna bagi organisme yang hidup di dalamnya, baik material organik, ada humus, dan akar tanaman. Dan porositas ini juga mendukung pergerakan serta penyimpanan air serta nutrisi. Jadi kita bayangkan ya, gimana kalau tanahnya tidak punya namanya porositas atau pori-pori, akan sulit bagi air untuk bergerak, untuk merembes melewati dari satu partikel ke partikel yang lain, kemudian juga dihantarkan ke akar. Pada akhirnya sebuah tanaman dapat tumbuh kalau pori-pori di dalam tanah itu tidak ada sama sekali. Jadi secara idealnya total porositasnya adalah 50% dari jumlah volumenya. Nah, kemudian tanah pun itu punya namanya temperatur atau suhu. Jadi dia punya temperatur yang bervariasi ya. Jadi ada namanya mulai dari tingkat dingin, ekstrimnya itu minus 20 derajat, bahkan sampai tingkat panasnya ya seperti di gurun pasir itu 60 derajat Celcius. Jadi temperatur tanah ini penting bagi suatu biji tanaman, pertumbuhan akar, serta menyediakan nutrisi bagi tanaman. Jadi tanah yang justru berada 50 cm di bawah permukaan itu cenderung memiliki temperatur yang lebih tinggi, sekitar 1,8 derajat Celcius. Jadi makin ke bawah dia bisa lebih hangat dibanding bagian permukaannya ya. Dengan catatan ada berada 50 cm di bawah permukaan. Kemudian kalau kita berbicara tentang warna tanah, ini biasanya jadi faktor paling mendasar untuk kita membedakan ini tanah jenis apa. Jadi umumnya warna tanah itu ditentukan oleh
kandungan material organik, adanya kondisi drainase, ada mineralogi tanah, dan tingkat oksidasi. Jadi pengembangan dan distribusi tanah ini berasal dari proses kimiawi tentunya, dan juga ada tingkat pelapukan material organik. Nah, ketika mineral primal dalam bahan induk lapuk, elemen tanah akan dikombinasikan pada senyawa dan warna yang baru. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh tanah liat warnanya seperti ini, oh tanah merah seperti ini, oh tanah yang baik untuk menanam tanaman tuh seperti ini, karena dia punya warna tanah ini bisa ada karena faktor dari temperatur, ada juga dari kandungan material organik yang berada di dalamnya. Oke, sekarang kita berbicara tentang tekstur tanah. Nah, kalau tekstur tanah itu menunjukkan komposisi partikel penyusun tanah yang separate, artinya terpisah, yang dinyatakan sebagai perbandingan proporsi dalam bentuk persentase relatif antara pasir yang berdiameter 2 sampai 0,2 mm atau 2000 sampai 20 mikrometer. Jadi debu atau silt bahasanya itu berdiameter 0,2 ataupun bisa 0,02 mm atau bisa juga 200 sampai 2 mikrometer. Kalau tanah liat dia biasanya lebih kecil dibanding 2 mikrometer. Jadi partikel itu berukuran di atas 2 mm itu dikatakan sebagai kerikil namanya ya, atau berbatuan kecil yang tidak tergolong dalam fraksi tanah. Tetapi menurut suatu ilmuwan di tahun 1979 itu harus diperhitungkan dalam evaluasi tekstur tanah. Jadi dengan adanya kerikil dan batuan itu bisa menentukan tekstur tanah itu seperti apa kandungannya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kelas teksturnya, maka tanah itu bisa digolongkan menjadi namanya tanah bertekstur kasar atau tanah berpasir. Artinya, tanah ini mengandung minimal 70% pasir atau bertekstur pasir atau dikatakan sebagai pasir berlempung. Kemudian ada juga namanya tanah bertekstur halus atau tanah berliat, yang berarti tanah yang mengandung minimal 37,5% itu adalah tanah liat atau bertekstur liat, baik itu berdebu ataupun liat berpasir. Nah, ada juga namanya tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung. Artinya tanah ini ada beberapa tekstur dengan karakteristik masing-masing. Yang pertama, tanah bertekstur sedang tapi agak kasar. Nah, itu namanya adalah tanah bertekstur lempung berpasir atau sandy loam, atau lempung berpasir halus. Itu ada 2 macam biasanya ya. Kemudian ada juga namanya tanah bertekstur, itu meliputi yang bertekstur lempung berpasir sangat halus. Ada lempung loam, ada lempung berdebu, kemudian debu itu sendiri. Kemudian ada lagi tanah bertekstur sedang tapi agak halus bahasanya ya, mencakup namanya lempung liat, lempung berpasir, dan lempung debu berpasir. Ini adalah tanah yang bertekstur sedang ya. Jadi dia dikatakan halus enggak, tapi dikatakan kasar juga bukan. Nah, kemudian ada namanya struktur tanah. Untuk struktur tanah ini sendiri, di dalamnya ada apa aja sih? Yang pertama, pasti ada air. Karena air yang berada pada zonasi ini disebut dengan lengas tanah. Bila zona aerasi itu tidak lagi mampu menahan kapasitas air, maka air akan masuk ke bagian bawah atau zona saturasi, penyerapan ya. Ini disebut dengan air tanah. Nah, jadi kalau air tanah itu namanya masuk ke zona saturasi. Frekuensi pemberian air irigasi untuk tanaman yang dipengaruhi oleh sifat hubungan antara tanaman, air, dan tanah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi daya tahan tanah adalah tekstur, struktur, dan bahan organik yang terdapat di dalam tanah. Kemudian di dalam struktur tanah juga ada yang namanya udara. Salah satu unsur yang mendukung tumbuhnya tanaman dengan baik itu adalah udara. Jadi ketersediaan udara di dalam tanah itu berperan penting bagi pernafasan untuk akar-akar tanaman. Nah, kalau kita katakan tadi ya, kita sudah belajar tentang porositas atau pori-pori. Nah, jadi bagian untuk udara ini juga ada dan lewat di dalam pori-pori tanah untuk menyimpan butiran air. Namun tidak semua pori-pori itu ya untuk menyimpan air. Jadi tidak semua air lewat dalam pori-pori, justru dia untuk bagian pernafasan tanah itu sendiri atau udara. Agar bagian akar itu tidak membusuk, apalagi bagian tanaman yang tidak tahan terhadap genangan air. Jadi pertumbuhan pada akar tanaman biasanya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu tanah, khususnya pada daerah akar.
Nah, untuk struktur tanah itu diklasifikasikan menjadi 3 ya. Ada tadi sudah dikatakan air, udara, kemudian ada lagi bahan-bahan organik dalam tanah. Yang pertama, kalau untuk struktur tanahnya ini tadi kan sudah dikatakan ada bahan organik dan bahan anorganik dalam tanah. Yang pertama, struktur tanahnya itu harus mudah dikerjakan atau mudah digarap. Ya, jadi dia mudah untuk ditanam intinya. Kemudian dapat memberikan kesempatan bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Jadi ini struktur tanah yang baik. Kemudian yang banyak mengandung unsur hara atau nutrisi yang sangat diperlukan bagi tanaman. Misalnya tanah humus ya. Ini tanah humus ini ada di lapisan O tadi ya, lapisan organik yang berada di bawah lapisan dedaunan. Kemudian memungkinkan terjadinya proses sirkulasi udara dan air. Struktur tanah yang baik juga harus memiliki kelembaban yang cukup untuk tanaman. Kemudian dia mudah digarap apabila tanah tersebut merupakan tanah humus atau aluvial bahasanya, yang merupakan hasil dari pelapukan sehingga tidak keras dan tidak banyak mengandung bebatuan. Kemudian struktur tanah juga tidak keras, memungkinkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, dia punya pori-pori ya atau porositas sehingga dapat menyerap air dan unsur hara lainnya agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, kalau misalnya untuk bahan-bahan organik dalam tanah itu biasanya kurang dari 5%. Namun demikian jumlahnya itu tidak terlalu besar dari bahan organik yang memainkan peranan. Nah, jadi ini adalah ini kayaknya bahan-bahan anorganik ya. Jadi anorganik. Organik pasti justru lebih besar dari 5%. Jadi ini bahan anorganik yang kurang dari 5%. Justru organiknya yang lebih banyak. Nah, kemudian ada lagi komposisi dan kegunaan setiap tipe senyawa dalam tanah. Jadi, tipe senyawanya misalnya berupa humus atau aluvial. Komposisinya di dalamnya ada C, ada karbon, ada hidrogen dan oksigen. Jadi pengaruhnya itu untuk apa? Untuk kelimpahan bahan organik yang meningkat, untuk sifat-sifat fisik tanah, untuk pertukaran akar dan tempat persediaan nitrogen. Kemudian kalau tipe senyawanya berupa lemak, resin dan lilin, komposisi di dalamnya itu dapat diekstraksi oleh pelarut organik. Jadi biasanya hanya beberapa persen dari bahan organik yang dapat mempengaruhi sifat tanah. Kemudian ada lagi namanya sakarida. Kalau kita berbicara sakarida, komposisi di dalamnya ada selulosa, ada jerami dan juga hemiselulosa. Jadi ada beberapa hewan organisme yang makanannya itu diambil dari ini nih, ada selulosa dan hemiselulosa yang hidup di dalam tanah. Pengaruhnya buat apa? Makanan tanaman bagi mikroorganisme tanah dan membantu menstabilkan agregat tanah. Nah, kemudian kalau tipe senyawanya berupa nitrogen, itu biasanya ada ikatan N pada humus, asam amino, dan gula amino. Jadi dia fungsinya untuk penyedia nitrogen untuk kesuburan tanah. Nah, kalau berbicara tentang senyawa fosfor, dalamnya ada ester, fosfat, dan fosfolipid. Nah, ini kegunaannya untuk sumber dari fosfat tanaman. Nah, kalau untuk bahan anorganik ini biasanya ada nitrogen, fosfor, kalium. Biasanya itu untuk mengabsorpsi nitrogen dalam bentuk nitrat secara berlebihan. Jadi apabila kalau misalnya hal ini terjadi pada lahan pertanian, tanaman ini akan dimakan oleh sapi dan akan mengakibatkan keracunan apabila terlalu banyak bahan-bahan non-organik di dalamnya. Jadi tanaman tadi punya fungsi pun untuk mengabsorpsi beberapa bahan non-organik ini yang berlebihan ya di dalam tanah. Kalau terlalu banyak pun itu tidak baik bagi pencernaan untuk hewan yang sifatnya omnivora. Omnivora, herbivora apabila memakan tanaman yang berada di lahan pertanian. Nah, jadi kalau sepertinya hal dengan nitrogen, fosfor juga harus ada dalam tanah dalam bentuk anorganik yang dominan. Misalnya ada H2, H2PO4 dan HPO42. Merupakan jenis yang sering ditemukan. Jadi kalium dalam tanah jumlah relatif tinggi untuk pertumbuhan tanaman. Justru kalium ini merupakan salah satu unsur yang jumlahnya itu besar di kerak bumi, yaitu sebesar 2,6%.
Nah, di sisi lain kita punya namanya magnesium yang jumlahnya tidak kurang lebih dari 2,1% di dalam kerak bumi. Sebagian besar itu justru dari unsur terikat kuat di alam mineral-mineral. Jadi secara umum magnesium ini dapat digolongkan untuk ketersediaan tanaman dan unsur yang diikat oleh bahan organik atau clay melalui pertukaran ion. Nah, belerang dari tanah diasimilasi oleh tanaman sebagai ion sulfat SO4. Di suatu daerah di mana pencemaran SO udah di atmosfer, maka belerang ini dapat diabsorpsi oleh daun tanaman sebagai sulfur dioksida. Jadi kalau SO2-nya cukup tinggi di atmosfer, itu justru dapat mematikan tanaman. Jadi tanaman dan tanah ini justru saling membantu ya untuk mengabsorpsi beberapa kandungan anorganik yang berlebihan.